Pembibitan. Pertama, penyiapan lahan. Pembibitan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mekanis menggunakan traktor untuk bibit skala besar dan manual dengan menggunakan cangkul untuk bibit skala kecil. Pengolahan lahan secara mekanis dapat dilakukan dengan 2 kali ripper dengan kedalaman 40-50 cm. Kedua, ada pengajiran atau pemancangan yang disesuaikan dengan jarak tanam. Jarak tanam yang dapat digunakan adalah pola tanam segi 4. Penanaman kecambah dilakukan pada pagi hari atau sore hari dengan cara menugal tanah sedalam 5 cm dengan menggunakan kayu atau benda yang runcing agar berada di seluruhnya di dalam tanah dan permukaan biji rata dengan tanah. Penyiraman bibit dilakukan pada setiap pagi hari, terutama pada musim kemarau. Ketiga, pemeliharaan bibitan terdiri dari penyiraman untuk 3 bulan pertama, penyisipan dan pengendalian gulma, hama penyakit dan pemupukan. Keempat, penyulaman atau penyisipan bertujuan untuk mengganti tanaman yang mati atau kerdil. Kelima, ada penyiangan gulma yang dapat dilakukan dengan manual dengan rotasi 1 kali 2 minggu. Tergantung dari banyaknya gulma. Anjuran pemupukan untuk pembibitan batang bawah karet bisa dilihat seperti tabel di bawah ini. Ciri-ciri clone GT: bentuk bulat, perut segitiga dengan ukuran kecil, warnanya putih kecoklatan, warna mozaik kecoklatan tua, bentuk mozaik sambung menyambung. Okulasi. Mengokulasi artinya menempelkan dan menumbuhkan tunas suatu tanaman pada tanaman lain. Dan teknik okulasi tanaman merupakan perbanyakan tanaman yang dilakukan secara vegetatif. Tanaman karet harus diperbanyak dengan cara okulasi karena memiliki mutu yang lebih baik daripada induknya. Batang bawah dari biji clone GT memiliki perakaran yang kuat dan tahan terhadap hama penyakit. Produksinya juga lebih cepat dan menghasilkan lateks yang lebih tinggi. Cara okulasi. Cara okulasi yang pertama, bersihkan batang bawah dari kotoran tanah dengan menggunakan kain lap pada ketinggian kurang lebih 5 cm dari permukaan tanah. Kedua, membuat jendela okulasi pada batang bawah dengan cara membuat irisan yang sejajar arahnya dari bawah ke atas sepanjang kurang lebih 5 cm dan lebar 1,5 sampai 3 cm. Lalu buat irisan melintang pada bagian atas irisan tadi. Ketiga, sayaklah kayu okulasi tersebut untuk mengambil satu mata okulasi dengan mengikutkan sedikit kayunya. Pisahkan dengan hati-hati kayu dari mata okulasi dan jaga jangan sampai rusak atau kotor. Keempat, bukalah jendela okulasi tersebut dan segera tempelkan mata okulasi ke dalamnya. Penempelan tidak boleh bergeser, mata tunas harus berada di sebelah atas bekas tangkai daun. Selanjutnya, tutup kembali jendela okulasi tersebut. Kelima, balutlah jendela okulasi tersebut dengan tali rafia selebar 2,5 cm dan panjang kurang lebih 40 cm. Cara membalut mulai dari bawah ke atas dengan menindihkan ujung pembalut. Setelah 1-2 cm di atas batasan jendela, plastik pembalut kembali dililitkan arah ke bawah dan diikat di bawah lilitan haruslah rapat agar air hujan tidak masuk ke dalam pembalut. Keenam, setelah 2-3 minggu pembalut jendela okulasi mulai dibuka dan kulit tempelan sedikit ditoreh dengan pisau. Bila tampak berwarna hijau, okulasinya berhasil, dan bila coklat atau hitam, okulasinya tidak berhasil. Maka okulasi dapat diulang pada bagian yang di sebelahnya. Batang bawah dan batang atas yang baik. Yang pertama, batang bawah. Pilihlah tanaman karet yang sudah berumur 5-8 bulan, masih berwarna hijau atau pangkal batangnya telah berwarna hijau kecoklatan, mempunyai diameter batang antara 1-1,5 cm dan tinggi tanaman kurang lebih 60 cm. Untuk batang atas, gunakanlah kayu okulasi yang berumur 1-3 bulan setelah pemangkasan. Warna masih hijau, di mana telah terbentuk 1-2 payung daun dan payung teratas sudah berwarna hijau sampai hijau tua. Setelah okulasi jadi, potonglah batang dengan menggunakan gergaji. Arah potongan miring ke belakang dengan ketinggian 150 cm di atas tempelan okulasi. Mata okulasi hendaklah dipelihara sampai tumbuh 1 atau 2 payung daun. Potonglah akar tunggang yang menembus polybag pada saat pemindahan. Okulasi karet dalam polybag. Pembuatan bibit dalam polybag dapat dilakukan dengan cara kecambah langsung ditanam dalam polybag atau bibit polybag berasal dari stang okulasi mata tidur. Cara kerja: calon batang bawah langsung ditanam dalam polybag.
Gunakan polybag berwarna hitam ketebalan 0,05 mm dengan ukuran 25 x 40 cm. Lubangi polybag sebanyak 10 buah dengan besar lubang kurang lebih 5 mm. Sedangkan pada dasar polybagnya dibuat satu lubang dengan diameter kurang lebih 1,5 cm. Isi polybag dengan tanah lapisan atas yang dicampur pupuk TSP sebanyak 50 gram, kurang lebih 5 sendok makan. Lalu buatlah parit sedalam 10 cm dengan lebar kurang lebih 2 kali polybag. Lalu susun polybag tadi ke dalam parit yang sudah disiapkan. Pilihlah kecambah yang baik, kemudian ditanam tepat di tengah polybag. Kecambah yang baik untuk dipindahkan ke dalam polybag adalah pada taraf pancing atau jarum, sedangkan pada benih yang selama 3 minggu dikecambahkan tidak berkecambah tidak dianjurkan untuk ditanam selanjutnya ke dalam polybag. Itulah tadi pembahasan saya tentang pembibitan okulasi tanaman karet dengan klon GT. Terima kasih.